Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Dirjen Bea dan Cukai Republik Indonesia kembali mendapatkan sorotan banyak dari masyarakat terkait dengan headline importasi emas dari Singapura menuju ke Indonesia. Kita akan bedah sambil kita nantikan nanti progres kelanjutannya seperti apa. Karena saat ini review internal juga sudah dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai kaitannya terhadap tarif bea masuk. Dalam hal ini kita berbicara mengenai logam mulia emas. Dugaan skandal import emas. Kenapa muncul kalimat skandal dan import emas ini importasinya seberapa besar? Kasus ini pertama kali terungkap atau diungkap dari statement oleh Arteria Dahlan, anggota Komisi 3 DPR RI dalam rapat kerja bersama dengan Kejaksaan Agung. Di sini disampaikan ada penggelapan, kemudian manipulasi data dan penggunaan data dan juga kode-kode yang tidak tepat sehingga bisa merugikan negara dalam hal penerimaan impor. Dan menariknya lagi statement dari anggota Komisi 3 DPR RI yang akhirnya berakhir menjadi skandal ini karena menyatakan diduga kejadian importasi dan juga penggelapan nilai impor ini melibatkan kantor pelayanan utama Dirjen Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta sehingga langsung mencuat menjadi headline di tengah masyarakat. Nilai importasi dari emas yang dibawa dari Singapura masuk ke Indonesia tadi nilainya sebesar 47,1 triliun rupiah. Dan kalau misalnya dugaan tadi terbukti bahwa ada manipulasi data sehingga tidak ada bea masuk sama sekali alias 0%, potensi kerugian negara bisa pertama, dari sisi bea import, negara bisa dirugikan sampai ke 2,9 triliunan rupiah. Kemudian dari sisi PPH import yang ada di 2,5%, ini di 597 miliar rupiah. Bea importnya kalau mengikuti aturan klasifikasi yang ada seharusnya ada di 5%, kemudian PPH importnya di 2,5%. Tetapi karena ada manipulasi data yang diduga oleh Arteria Dahlan ini, kemudian bea importnya bisa sampai ke 0%. Sehingga ini potensi kerugian yang bisa ditanggung oleh negara kita dengan total nilai importasi di 47,1 triliun rupiah. Dan Arteria Dahlan mengatakan ini angka yang tidak sedikit apalagi di masa sulit seperti saat ini bagi Indonesia. Sehingga diharapkan segera ada tindak lanjut dan penyelidikan. Diharapkan juga Jaksa Agung segera bisa mengambil tindakan sehingga bisa diselesaikan apakah benar dugaan ini terbukti atau tidak. Next. Ini berawal dari ungkapan anggota DPR RI Komisi 3 ya. Ini modus skandal import emasnya. Seperti apa sih? Kenapa bisa sampai menjadi 0% saja bea masuknya yang seharusnya tadi bea import di 5%, kemudian PPH import 2,5%. Ini karena murni manipulasi, pemalsuan, kemudian menginformasikan hal yang tidak benar. Mana ini hal yang tidak benar sehingga ada kesalahan penghitungan pajak bea importnya bisa sampai 0% saja. Khususnya dari penggunaan kode HS, ini kode yang digunakan untuk importasi produk-produk logam mulia seperti emas ya. Ini penggunaan kode HS-nya tidak tepat dari yang seharusnya di kode HS emas 7108.13.00, ini sedikit teknis ya. Ini dikategorikan sebagai emas setengah menjadi 7108.12.10 emas bongkahan atau emas yang belum bisa dijual, masih emas mentah dan sebagainya. Kalau emas tengah ini kita kenal ada minted gold dan sebagainya. Emasnya sudah dibungkus rapi, ada nomor seri yang dicap, ada keterangan kandung emasnya berapa. Intinya sudah siap dijual atau setengah jadi ini ya. Nah, harusnya ini dari barang-barang yang ada, pengamatan anggota Komisi 3 DPR RI tadi sudah menjadi emas yang sudah siap dijual setengah jadi. Tadi ada nomor seri, kemudian dikemas dengan sangat rapi seperti end product yang sudah siap dijual, ada keterangan kandungan emas dan sebagainya. Tetapi dianggap dimasukkan kodenya emas bongkahan sehingga ini bisa mendapatkan bea masuk 0% karena tidak ada bea masuk di sana kalau kita berbicara mengenai emas bongkahan dalam bentuk mentah tadi ya. Kemudian akhirnya dengan adanya penggunaan kode HS yang tidak tepat ini menyebabkan produk-produk yang masuk ke Indonesia tadi dari Singapura tidak dikenai bea import dan pajak penghasilan import 0% saja. Ini yang bisa dianggap merugikan negara. Ini modusnya seperti ini ya. Dan tidak tanggung-tanggung, modus seperti tadi manipulasi data, penggunaan kode HS yang tidak tepat juga sudah melibatkan perusahaan-perusahaan importir. Mana saja sih perusahaan-perusahaan importir tadi yang diduga juga sudah terlibat dalam hal manipulasi data ini?
tidak main-main karena tadi juga disebutkan Dirjen Bea Cukai bertanggung jawab juga kenapa ada kesalahan kode dan kodenya tidak tepat HS dari import emas tadi. PT Jardin Trako Utama, PT Aneka Tambang Tbk, ini mengapa Aneka Tambang ada logonya di sini mewakili dari 8 perusahaan karena ini brand yang sangat besar, sudah sangat established, reputasi yang mereka jaga juga sangat besar. Aneka Tambang disebutkan dan anggota Komisi 3 DPR RI mewakili DPR RI juga meminta agar Antam ini juga pentingnya ikut harus memberikan informasi yang lengkap dan dimintai informasi bersama dengan petinggi-petinggi jajaran direksi 8 perusahaan lainnya. Ini ya Aneka Tambang yang langsung disoroti karena ini juga menjadi perusahaan yang paling ternama di antara beberapa perusahaan ini. PT Lotus Lingga Pratama, PT Royal Raffles Capital, PT Viola Davina, PT Indo Karya Sukses, PT Karya Utama Putra Mandiri, dan PT Bumi 1 Inti. Ini Antam langsung di pasar juga langsung dapat perhatian sambil dinantikan juga oleh para pelaku pasar. Seperti apa arah kelanjutan dari proses penyidikan dan juga kasus yang tengah berlangsung ini. Tanggapan Dirjen Bea dan Cukai. Agar lebih fair tadi CNBC Indonesia di program Squawk Box juga sudah menghadirkan Dirjen Bea dan Cukai untuk langsung memberikan klarifikasi. First on CNBC dan dikatakan nanti Dirjen Bea dan Cukai akan mengikuti proses yang berlaku, akan suportif, akan terus memberikan dukungan dan ketika ditanya tanggapannya seperti apa dengan adanya masukan dari Komisi 3 DPR RI tadi bahwa ini ada manipulasi, ada skandal, penggelapan dan sebagainya. Kami akan ikuti proses yang berlaku dan kami akan berikan dukungan apapun yang diperlukan oleh DPR RI untuk memastikan bahwa segala proses penyidikannya bisa berjalan dengan lancar. Tanggapan dari Dirjen Bea dan Cukai tentu saja mengatakan pengklasifikasian yang dilakukan atas import emas tadi sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku mengikuti SOP, jenis barang, kemudian tarif kepabeanan dan sebagainya. Dan sudah dilakukan penelitian lagi terhadap uraian barang atas emas-emas impor tadi oleh Dirjen Bea dan Cukai. Dan sekali lagi hasil penelitiannya mengatakan memang emas-emas tersebut tidak dimasukkan sebagai minted gold bar. Jadi tadi bukan yang setengah jadi atau siap dijual ya. Dan hanya berbentuk sebagaimana asalnya. Jadi sudah mengikuti pengklasifikasian dari bea masuk yang kita bahas di slide sebelumnya tadi. Bagaimanapun juga Dirjen Bea dan Cukai juga masih menunjukkan itikat baik sambil mengatakan ya kami sudah lakukan penelitian. Dan penelitiannya toh juga menunjukkan tidak ada penyalahgunaan atau mungkin salah audit, salah pengklasifikasian dan salah penggunaan kode HS tadi. Mereka masih akan melakukan bagaimanapun juga secara internal review kembali terkait penetapan tarif bea masuk sesuai dengan ketentuan yang ada dan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku khususnya dari World Customs Organization. Nah sekarang kita bahas lebih teknis lagi, detail lagi. Tadi seperti apa sih klasifikasi penerapan tarif bea masuk emas dari Dirjen Bea dan Cukai dan yang mana yang diganti disalahgunakan. Pertama ini ya yang harusnya dianggap tadi masuk klasifikasinya HS 7108.1300. Seharusnya emas yang tadi masuk dari Singapura ke Indonesia, di Singapura pun mereka sudah masuk ke klasifikasi ini. Di Singapura ya, sudah masuk ke klasifikasi ini. Untuk emas bentuk setengah jadi. Tarif bea masuknya 5%. Jangan lupa tadi disampaikan di awal, emasnya sudah dibungkus rapi, ada nomor seri, ada keterangan kandungan emas dan sebagainya sehingga siap dijual. Tetapi begitu masuk ke Bandara Soekarno-Hatta, mendadak langsung berubah menjadi kodenya HS 7108.12.10. Ini yang menjadi sorotan anggota Komisi 3 DPR, bahkan Ketua Komisi 3 DPR RI juga akan segera membentuk panja bahwa mereka tidak main-main, ini harus dibawa dan juga diproses agar lebih jelas. Kodenya berubah menjadi ini tadi ya, begitu masuk Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Akhirnya menjadi 0%, ini 0%. Untuk emas batangan yang akan diolah kembali dalam bentuk bongkah, ingot atau batang tuangan, tadi ya emas masih bentuk mentah batangan, tarif BM-nya ini 0% saja. Jadi ini gambaran permasalahan apa yang sedang terjadi, mengapa ada skandal dikatakan manipulasi data dan berapa jumlah kerugian negara yang bisa tercipta ketika kasus ini memang ternyata terbukti ada. Kita nantikan bersama, CNBC Indonesia akan terus mengupdate hasilnya untuk Anda.